Selain diangkat dari kisah nyata, novel ini mengangkat isu yang sangat sensitif, yaitu LGBT. Selain itu, novel ini juga mengangkat salah satu aliran yang mengundang kontroversi, Ahmadiyah. Buku karya A. Mustafa ini menjadi pemenang kedua dalam sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2018. Anak Gembala yang Tertidur Panjang di Akhir Zaman. Buku ini menuturkan kisah seorang Roro Willis dan Suko Jatmoko atau Pak Wo. Penulis menceritakan bagaimana seorang Roro Willis berjuang dalam kehidupan yang jungkir balik, dibalut dengan alur yang maju mundur dan gaya bercerita mengalir. Novel ini tidak akan membosankan untuk dibaca. Penulis bercerita melalui 3 alur yang berbeda. Di halaman depan, pembaca akan disuguhkan kisah babi lumpur yang merupakan sebuah alegori dari kisah Roro Willis. Ia adalah seorang waria. Ia dikenal sebagai Ratu Waria di daerah Semarang. Ia juga dipercaya sebagai pemimpin Pawatri, organisasi sosial untuk PSK di seputaran Semarang. Alur yang kedua yaitu kisah tentang Roro Willis. Di buku ini dikisahkan kehidupan masa kecil Roro Willis yang sejak pertama awal kehidupannya sudah memperlihatkan jiwa yang feminim. Ia adalah bocah laki-laki, tapi sayangnya dia juga menyukai sesama jenis. Sepanjang hidupnya, ia banyak dikecewakan oleh cinta, sehingga memutuskan menjadi PSK. Perjalanan menjadi PSK tidaklah mudah. Ia harus berhadapan dengan preman, Satpol PP, dan dinas sosial. Ia juga sering kali menerima banyak sekali kekerasan dari para pelanggan. Di tengah perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan sosok Haris, pria yang kadang lembut, tapi banyak juga kasarnya. Haris berhasil membuat Roro Willis jatuh cinta. Sekaligus, ia telah berhasil menjadi sosok antagonis dalam kisah hidup Sang Ratu Waria. Yang ketiga, alur kisah Pak Wo atau Suko Jatmiko. Ia adalah seorang penjual jamu parubaya yang merupakan pengikut Islam Ahmadiyah. Kepercayaannya ini membuat Pak Suko melewati jalan hidup yang begitu terjal. Ia dianggap sesat oleh masyarakat hingga dia diusir oleh keluarganya. Tokoh Suko ini banyak juga menjelaskan tentang sosok Mirza Ghulam Ahmad, seorang pendiri Ahmadiyah. Laki-laki yang sangat dihormati oleh Pak Suko ini dianggap sebagai nabi penerus dari Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan bahwa ini bukanlah agama yang sesat. Novel ini diceritakan menggunakan 3 alur cerita itu, dan dari 3 alur tokoh itulah sebuah kisah yang dikatakan sebagai dongeng yang rumit konfliknya diceritakan oleh A. Mustafa dengan sangat baik. Yang pertama, kemasan alur maju mundur dengan 3 pengisahan yang berbeda. Yang pertama, babi lumpur. Kedua, Roro Willis. Dan yang ketiga, Pak Wo. Meski di awal dibuat bingung sebagai pembaca, namun lama-kelamaan kita akan dibuat memahami alur dan keterkaitan masing-masing tokoh. Disinilah keahlian penulis, patut kita acungi jempol. Yang kedua, buku ini banyak sekali menyenggol tentang ajaran Ahmadiyah dan berbagai filosofi-filosofi yang dikaitkan dengan ajaran atau cerita Mahabharata. Tokoh Pak Wo menjadi tokoh penting dalam pengisahan ajaran-ajaran Ahmadiyah ini. Selain itu, ada banyak sekali sindiran yang mengarah pada realitas yang terjadi hari ini. Misalnya, orang-orang banyak skeptis dengan ajaran agama lain dan menganggap ajaran agama yang dianutlah yang paling benar, paling lurus, dan paling mulia. Ada bagian yang menceritakan penafsiran ilmu agama yang disampaikan dengan menghadirkan epos Mahabharata. Hal ini membuat cerita semakin menarik. Disinilah tokoh Pak Wo sebagai jamaah Ahmadiyah mengambil peran penting dalam pengisahan. Pak Wo menjelaskan bagaimana ajaran Islam berkaitan dengan cerita epos Mahabharata, dan dia menjelaskan secara logis kepada orang-orang. Hal ini menimbulkan kontroversi. Ada yang penasaran
Banyak juga yang menganggapnya bercerita aliran sesat. Yang ketiga, membahas isu LGBT dari seorang waria atau pelakunya langsung. Konon, Al-Mustafa, seorang penulis, dia benar-benar melakukan wawancara pada tokoh Roro Willis di kehidupan nyata. Kita diajak untuk memahami karakter mereka sebagai manusia secara utuh, lengkap dengan suka dukanya, senang dan sedihnya, ambisi, rasa takut, rasa khawatir, dan kecintaan pada Sang Pencipta. Mari kita lihat dari benang merah cerita. Buku ini sebenarnya mengisahkan tentang perjuangan Roro Willis dari kecil hingga dewasa. Bagaimana dia bisa kembali ke ajaran yang lurus setelah mengembara ke dalam belantara hidup yang begitu fana. Menarik untuk dibaca dan menarik untuk kita renungkan bersama.